Bisa aja lu lagi manggung sama soundman dimatiin gitar lu modal. Kali. Dan menurut aku sih ini bisa jadi satu Tapi biasanya manajer tuh ada kontraknya juga nggak sih, Bang Afon? Nah gini, ini band mencari manajer apa manajer mencari band ini situasi sekarang? sebaiknya band yang cari manajer deh, soalnya kayak misalkan kondisi yang aku ceritain tadi itu aku posisi di manajer, tapi kenapa gue nggak diajak buat dealing budget, kalian eksekusi sendiri, buat gue sih itu nggak benar. Ya I'm sorry, Goodbye. Nah itu beda, artinya gini, pada saat kita nge-grup band nih, kita merasa kuat, kita merasa ini udah layak dijual, terus kita menunjuk seorang manajer, ya kan, dengan segala macam ketidaksiapannya, misalnya gitu kan, harus ada manajer. Berbeda ada orang melihat ada talent bagus band, dia pengen manajemen, pengen manage gitu. Nah, persoalan yang timbul lebih besar ini yang di sisi ini. Jadi antara si pemain band sama si manajer timbul ketimpangan apresiasi ya. Sementara pemain band pengen Main terus. pengen Manggung. main manggung terus, sementara si manajemen menahan dengan segala macam. Nah ini kejadian. Ada kejadian. Ya ini kan harus dipahami. Ada band teman saya ada. Curhatan ya? Iya. Nah itu gimana? Akhirnya belum dapat jam malah pertengahan. Nah itu gimana Bang Afon? Kalau keadaannya seperti itu? Sekarang sih udah saatnya kita nggak bermusik lagi, berpikirnya secara remaja ya, karena bukan sekedar usia, kita dewasa kan kita pilihan, ya nggak sih? Ya kalaupun kita masih berusia muda, udah saatnya mulai berpikir harus bagaimana ya, karena secara psikologi yang Bang Edwin tadi bilang, kita nunjuk siapa sebagai siapa ya, lihat aja dia sebagai siapa pergerakan ya, dengan segala kapasitasnya, job desk-nya. Kalau memang dia kita tunjuk sebagai manajer kita yang luar biasa, rasanya dia akan melakukan hal yang luar biasa juga sama kita gitu. Dia cara individunya di maintain gitu, terus prospek ke depannya dia bakal konsep semuanya, kalian harus bagaimana, harus itu sih sebenarnya gitu, buat si bandnya. Iya. Tolong, udah saatnya mau mendengar apa kata orang yang kita percaya sebagai orang yang kita tuakan, kalaupun usia dia di bawah kita gitu kan, fungsinya itu Pak gitu. Makanya pentingnya sosok seorang manajer itu salah satu sisi yang terkecilnya itu tadi. Seorang manajemen itu tidak hanya bisa hitung menghitung atau ngelobi doang gitu. Artinya manajemen pun, seorang manajer itu dia harus punya wawasan juga untuk rasa anunya ke si band. ke bandnya yang mau ini. Jadi nggak dadak begitu. Karena cuman kalau ada orang yang biasa memanage seperti itu, biasa jadi manajemen band, dia biasanya punya potensi itu. Jadi nggak stuck itu juga yang, ya. itu yang kuat itu. Mungkin juga Om Edwin, kenapa si bandnya ini masih pengen manggung walaupun si manajernya, mungkin si manajernya nggak ada manajemen gitu kali mungkin. Iya, dia punya potensinya nggak ada. Jadi iya, si band tuh aku mau manggung, tapi gue nggak bisa manggung. Jadi nggak sembarangan jadi seorang ya benar ya. Konteksnya manggung kayak gimana nih? Aku agak nggak. Gini misalnya gini, Gimana? kayak tadi mau ngomongin ini kan, dari si manajer belum ada acara nih, sedangkan gue butuh harus eksis ya kan, artinya gitu kan, gue harus manggung. Jadi gue ngambil panggungan itu tanpa si manajer, artinya dari si personil. Tahu sih tahu, tapi si personilnya emang gue harus manggung nih, harus eksis, karena emang ya kan kalau band nggak manggung, artinya orang jadi nggak tahu gitu kan. Jadi gue harus terus manggung supaya orang itu bisa tahu gue, tapi tanpa si melibatkan manajer. Kalau posisinya seperti itu, berarti apakah manajernya emang manajemennya nggak bagus atau gimana itu biasanya? Sebenarnya sih yang perlu dibangun tuh hal pertama adalah komunikasi bersama, kesepakatan bersama, kita diskusi, kita sepakati
ada 5 anak band sama manajer 6, jadi 6 ya A semua ya harus A semua keputusannya kayak gitu. Jangan mentang-mentang jadi manajer lu apa kata gue lu siapa lu? Enggak gitu juga ya. Gitu sekarang. Satu kesatuan. Iya betul, kita yang tadi aku bilang sebisa manajer ya usianya di bawah kita juga why not? Kenapa? Tuh dia sosok orang yang udah kita pilih buat jadi posisi manajer, ya dia orang yang kita tuakan, orang yang harus kita percaya, harus kita dengar gitu. Rasanya bener Bang Ewin bilang tadi, sosok-sosok itu memang ada cirinya kok, dan kalau bisa sih memang kalau memang dia kayak Bang Ewin ini banyak pengalamannya nih. Tadi dengan masih memaintain talent gitu. Terus buat anak-anak band juga ini banyak banget gitu. Selain jadi anak band nih, gue udah nggak ngeband lagi, band gue udah nggak jalan, jadi gue nggak bisa main gitar lagi. Kan masih ada ruang sebelah, lu bisa belajar, lu jadi roadman, jadi manajer. 3 tahun ke depan, 9 tahun ke depan lu akan jadi sosok yang handal karena lu udah mulai belajar dari sekarang. Nah itu yang aku nggak banyak lihat gitu. Pas aku lihat, oh iya, ini ruang kosong nih, yang jarang peminatnya nih. Rata-rata orang-orang yang dulu manajer tua dulu gitu. Nah aku melihat potensi itu gitu. Jadi agak memacu aku juga bagaimana, wah gue harus belajar di ruang ini nih, karena saat gue nggak nyanyi, nggak bikin lagu, nggak jadi pelaku musik, tapi di sini gue sebagai orang yang bisa tetap berkarya dengan membuat konsep the band ini gitu. Itu sama aja kok perihalnya musik gitu. Nah itu aku sih suka ngejalanin hal itu, belajar aja lah niatnya gitu, kayak gitu kira-kira. Manajer band yang bagus itu dia juga harus tahu suasana musik, artinya kayak saya kan pernah jadi manajemen gitu kan. Paling tidak kalau saya tahu vokalnya si artis kita nggak bagus atau kurang bagus, itu minimal bisa kasih masukan ke operator. Kalau kita nggak bawa operator gitu misalnya kan. Nah kalau kita punya manajer dia nggak tahu musik, itu yang celaka kamu. Iya kan? Taunya yang beda. Suruh ngambil senar satu yang diambil sendok. Parah ya. Apalagi urusan rasa ya. Jadi satu kesatuan. Pasti bisa itu kalau yang kayak gitu. Nah, basic harus orang musik ya. Iya. Kalau yang banyak kejadian yang kayak tadi gitu, nah karena nggak kesatuan. Nggak kesatuan. Karena dia bukan dari musik. Jadi ada istilahnya begitu. Tadi ngambilnya sendok gak senar nih. Iya. Kalau Bang Rafan kan linknya banyak. Iya. Manajer ya nggak harus, lu manajer nggak punya link mah nggak usah jadi manajer, cabut. Iya. Nah, gue pernah ngalamin gini loh. Ketemu sama pihak sponsor gitu kan. Pak, kalau udah lala nih artis Bapak tuh gini ya iya. Kita harus lebih yakin daripada artis sendiri. Kita harus lebih tahu. Di kaset lagunya gini itu nadanya di mana Pak, pemain band yang mau ngirim misalnya mau tanya gitu. Kita harus tahu. Oh iya apa ya? Jangan pernah kita iya. Kita udah hubungin dulu bandnya, hubungin band. Berarti harus Iya kan, itu bahaya. lebih peka berarti manajer. Iya, harus sampai ke situ lah. Luar Kalau dalam. mau bagus nge-band mau manage band sesuatu band. Iya, tadi ditanya lagu ini gini gimana sih nih? Ininya. Waduh. Gimana ya? Bapak genrenya apa? Dia kagak tahu. Iya, bener ini bener nih. Orang sponsor pengen dangdut, Masukan lagi nih buat kalian nih manajer ya. yang mau jadi manajer. Jadi manajer, kalian juga harus mengerti musik juga. Peka banget. Selain duitnya juga. Bawah, ya. Selain duit. Amplop. Ya itu mah terakhir lah ya mungkin ya. Karena dari manajer ya harus tahu itu juga kan, dari musiknya juga. Dan yang pasti link-linknya juga udah pasti ada ya. Iya, harus kuat. Harus kuat juga dari manajernya. Jadi benar-benar tahu luar dalam si band itu. Ya yang pastinya di sini kalau obrolan kita kalau emang ada yang kurang akan pas, habis. iya. Sehabis-habisnya aja pokoknya. Nanti ditolong di komen ya kan, di komen emang kalau emang ada yang ditanyain nanti bisa ditanyain. Ya pastinya kita nggak masukkan yang berpengalaman kita aja ya kan, gitu. Mungkin ada yang salah, ada yang benar gitu kan. Ya diambil positifnya aja lah intinya. Terus mana men? Saya juga mau menyinggung ya. Menyinggung tentang teman-teman yang berkomunitas. Karena di atas band itu ada yang namanya komunitas. Band ini ketemu jadi komunitas, band ini ketemu jadi komunitas. Nah, teman-teman yang sudah berkomunitas
ya usahakanlah dalam berkomunikasi. Sebenarnya kan kerukunan yang mau apa namanya, kebersamaan itu yang mau dibangun ya. Yang mau jadi misi sama-samanya. Nah kalau ada kecenderungan kita mau menyinggung tentang persoalan kalau mau berkomunitas malah saling Jatuhin. saling nggak enak lah gitu, ngapain dibangun komunitas? Iya, benar. Tapi sebenarnya komunitas itu penting. Hal yang terpenting dari bermasyarakat itu adalah berkomunitas. Betul. Karena dari berkomunitas itulah kita tahu arahnya. Mau ke sini tuh yang ini, yang sini udah wilayah itu enak. Metanya enak gitu. Nah, kita nganjurin ke teman-teman yang mau bergabung di komunitas itu lebih penting. Iya. Kemudian kalaupun nanti kita mau bikin satu wadah, itu paling tidak lihat wadah itu harus, kan negara kita negara hukum. Sesuatu itu harus berdasarkan hukum di negara kita. Jadi kalau kita mau berkumpul bersama harus ada pemahaman dulu bahwa kita harus menuruti hukum-hukum yang berlaku. Iya. Jangan sembarangan. Iya kan? Nggak sesuai hukum yang berlaku ya kan? Iya. Tangkap pintar. Kalau Elvas ini suatu saat mau menjadikan teman-teman musik di Bekasi. Ini masukan buat Elvas Journey nih. Iya. Buat Elvas Journey nih, dengar nih. Jangan yang ditunjuk ya. Iya, dengar nih. Mau menjadi corong, mau menjadi obor buat penerang komunitas-komunitas teman yang mau berkumpul. Ya itu harus diperhatikan itu. Memetakannya itu. Nanti kan suatu saat nih mungkin 2 atau 3 tahun ke depan, paling enggak ya setahun ke depan aja lah kita targetin. Bisa menjadi pelopor. Benar-benar. Bahwa teman-teman yang bermusik di Bekasi tidak susah untuk berkumpul, tidak susah untuk senang-senang bareng. Emang di Bekasi baru Elvas Journey doang ya tim ya? Emang satu-satunya dong? Iya. Yang ngangkat band Bekasi ya? Iya. Satu-satunya. Jadi musisi Bekasi semua lah ya. Udah tengil belum gua? Kurang songong. Enggak, kita bangun. Ayo semuanya, ayo bikin lagi channel-channel yang lain ya kan? Mau nambahin sedikit gak apa-apa ya? Iya. Tadi bukan nabrakin perihal cerita tadi yang aku pegang band terus dia dealing sama komunitas gini maksudnya. Semisal dealing sama siapapun, entah komunitas atau klien siapapun, tapi ada orang yang memang bener-bener punya kapasitas gitu yang ditunjuk buat pengondisian band itu gitu. Itu sih yang aku pengen kutip tadi, kurang itunya jangan sampai nanti pemirsa ya jangan sampai salah tangkap juga. Ini Bang Edu nih idenya tampung nih barusan, bisa juga nih band-band Bekasi kenapa enggak Elvas Journey nih buat jadi barometer center call anak-anak band Bekasi. Itu lebih oke rasanya karena ada wadahnya gitu. Jadi ide Bang Edu oke banget. Iya. Kita udah sempat bikin. Tolonglah diperjuangkan itu. Kemarin kita udah Itu sempat. yang wajib. Kemarin kita udah sempat bikin acara ya. Pasukan siap. Siap makan ya. Sempat bikin acara ya toh ya kemarin ya. Ada si Smoke Gun. Dan berkomunitas itu bukan mengkotak-kotakan. Itu bukan. Kemarin memang kita udah semua jenis musik udah kita rangkul. Iya, tetapi lebih mendekatkan orang yang jauh gitu. Tapi yang sudah dekat yang merapat kan gitu. Iya, betul. Itu komunitas. Bukan mengkotak-kotakan. Bener. Makanya di sini dengan adanya Elvas Journey, insya Allah jangan ada lagi kotak-kotakin ya kan. Iya. Semua aliran apapun ya. Kalau kita gabung, ya kita bisa bikin acara sendiri. Karena wujudnya musik ya dari situ kan. Bisa juga. Musik kan nggak punya sekedar reggae doang, nggak itu kan. Itu betul. Karena komunitas yang ada itu ya itu namanya musik. Nah kan kita bicara musik di Bekasi. Benar. Berarti ya begitu. Yang jauh merapat, yang merapat mendekat. Mantap. Kalau sudah dekat, nah kita berjuang sama-sama. Jangan sampai menempel. Oke deh nih, sekarang terakhir nih. Berpelukan. Aku ada lagi? Enggak buat ngawalin gini, buat apresiasi ke Elvas ide Bang Edwin. Aku mulai dari anak-anak aku udah famous sama cintanya aku serahin call centernya ke Famous sama? Yes. Famous sama Apa siapa? Famous sama siapa? famous band. Apa? Anak aku sama Cintani. Cinta nih siapa? Yang besok mau perform juga sama famous itu anak bungsuku. Oh, si Bunga. Iya Bunga. Oh. Dia kan Bunga Cintani namanya. Oh, Bunga Cinta nih. Ada bayarannya kok lumayan. Oh. Aja. Kalau enggak ke situ juga. Terus kapan kontennya Bunga nih? Kalau aku pesen boleh kan? 9 besok. Pas yang acara sama si Famous. Iya, jadi mereka jadi gestar berdua. Aku mau pesen ke Elvas Iya.
Tunggu. Tolong. Nih buat El Major nih, dengar pesannya nih. Tolong Bang Aib jangan jadi anggota dewan suatu saat ya. Iya Bang Rafon, pasti Bang Rafon. Iya, Kita selalu support, pasti. Makasih. Tenang aja Bang Rafon. Nah sekarang nih terakhir nih dari para senior nih, masukan ya kan buat band-band ya mungkin baru mulai sama yang lagi jalan. Dari Bang Jimmy dulu deh. Untuk Masukan ya hitungannya kan hanya yang tadi diomongin Mbak Rafon, Bang Edwin juga, Oke. Bang Toge itu kan semuanya hitungannya kan keterbukaan. Kita saling dukung aja kan. Apapun kelemahan kita itu jadi apa? Ditutupin teman yang lain. Betul. Kita nggak bisa sendiri berarti dalam satu band ataupun mau bikin komunitas. Jadi kita butuh orang yang mendukung kita, itu aja. Selama ini saya nggak kepikiran loh yang pikiran Bang Edwin Gitu ya? kalau kita ngeband tuh nutupin yang lain nggak kepikiran saya. Kepikirannya apa tuh? Soalnya saya semuanya bisa. Oke, itu dia tuh, itu dia. Iya, itu yang kita cari. Itu yang kita cari. Sama ada dapat ya. Ternyata di sini orangnya. Geri sih emang. Bohong, canda. Berarti nyari tukang suling gampang. Enggak, emang bener nih. Aduh, saya nggak kepikiran itu. Ada ya. Iya bener, ngeband ini seperti itu harusnya ya. Jadi terus Bang Toge, Yang pakai Kalau buat saya, buat pesan teman-teman, kita jalin silaturahmi aja yang positif, negatif gitu kan. Iya, jadi Yang antar band baik-baik semua aja, silaturahmi ya. gitu kan. Yang terutama berkabar aja lah. Berkabar kita posisi gimana dan gimananya. Jadi kita akan tahu posisi kita sedang kondisi tidak mungkin kan atau sedang emang lagi happy ya, berkabar aja gitu. Yang dikhawatirkan ada satu teman kita yang kita nggak habis pikir, saking dengan kondisi alam yang tidak bersahabat, kita nggak tahu dengan kondisi dia, akhirnya dia mohon maaf sampai dengan meninggal. Kita kan nggak tahu. Nah kalau kita berkabar, alhamdulillah lah, apapun kejadiannya kita akan tahu teman kita gitu. di sini silaturahmi. Nah, ada salah satu teman kita yang sudah kejadian seperti itu. Yang penting berkabar. Gitu. Berkabar untuk baik, sehat, alhamdulillah bisa kumpul, apalagi bisa kumpul ya. Banyak faktor untuk silaturahmi, banyak faktornya, dari WA, dari FB, dari berkabarnya. Iya. Ya udahlah Jadi, gitu. lu ngeband masing-masing nggak nyambung ya kan ngebandnya. iya. Harus sering-sering silaturahmi. Benar. Apa siapapun itu benar. Iya. Terus Bang siapa dulu nih? Sweet. Mas Rapor. Sweet dulu sweet. Ini Bang Rapon yang duluan, Bang Rapon. Bang Rapon lu dah. Majuan apa Bang? Sini ya. Ini enggak Masalah kelihatan. kalau udah terakhir ini kadang kita nggak enak juga nih yang terakhir ini nih ya. Iya buat Band-band. pemula, band-band remaja, band-band Atau yang band-band sedang senior. berjalan. Cuma kepengen nyampein satu hal aja, jangan sungkan-sungkan bantu buat terus berkembang makin kuat pas Journey, karena di sini banyak ilmu. Mereka melakukannya dengan hati. Terus semisal kita punya barometer, ya kita akan punya center maker, dan you are the best maker. Oke. Nah, Terakhir. Untuk terakhir saya kayaknya butuh 4 jaman ya. Saya keluar dulu dah. Enggak lah, buat adik-adikku, anak-anakku, teman-teman yang ngeband di abad 20. Milenium. Ya, mudah-mudahan lah kita ingat bahwa apa yang sudah dianugerahkan oleh Sang Pencipta ini, kita harus bersyukur karena kita dipilih oleh Sang Pencipta untuk bisa dianugerahkan dari sisi jiwa yang mempunyai Amin. akar seni yang kuat. Sebagai memiliki akar seni yang kuat, sebenarnya manusia-manusia seperti inilah yang menjaga hubungan sosialnya itu yang lebih kuat sebenarnya. Jadi
pada saat kita mengapresiasikan kegiatan kita sehari-hari di musik, entah apa alasannya, itu harus kuat di situ. Sebagai bahwa kita bersyukur bisa dimudah di antara yang sulit untuk bersosialisasi, kita diberikan kemudahan untuk bersosialisasi dengan bermusik. Jadi kalau diperhatikan, ya kesalahan kita sendiri pada saat kita melupakan hal demikian. Nah, buat yang mau ngeband kayak yang mau berapresiasi di musik, mungkin itu pesan saya. Jangan lupa itu. Iya betul. Oke. Jangan lupa sholat. Di like dan subscribe. Jangan lupa Di subscribe. kalau ada yang butuh sound engineering, vokalis, bikin lagu, sound system, bikin lagu, Posting lagu. band-band buat top 40 atau Manajer, apa, iya. wes. Ke studio Arista ya. Kemesraan dong. Oh, iya, Gado, ikut. nih studio Arista. Gado. Yang terakhir ya. Oke, sampai ketemu lagi di Elpas Juni, lagu kemesraan nih dari Bang Edwin dan kita semua. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu, jangan berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu, di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Bersama siapa? Elpas Joni. Makasih. Bos-bos Q.